welcome to back my channel. Welcome back to my Jadi di sini channel. Pada praktikum Promik 2 kali ini, kita melakukan pengujian produk pelumas jenis Mesran 40 SAE menggunakan beberapa pengujian antara lain density dan specific gravity ASTM D1298, viskositas kinematik ASTM D445, pour point ASTM D97, ASTM color ASTM 1500, color strip correction test ASTM 130, dan flash point Cleveland Open Cup ASTM D92. Pengujian pertama adalah pengujian density atau specific gravity ASTM D1298, di mana pengujian ini bertujuan untuk dapat menentukan density, specific gravity atau derajat epigravity menggunakan hidrometer gelas dari pelumas, dan dapat mengubah hasilnya ke standar temperatur 15 derajat Celcius atau 60/60 derajat Fahrenheit menggunakan tabel reduksi pada ASTM D1250. Metode manual seperti piknometer dan hidrometer banyak digunakan untuk menentukan massa jenis dan nilai terkait, misal derajat API. Meskipun metode ini mudah digunakan, namun memerlukan keahlian dalam setiap langkah protokol operasi manual yang sering mempengaruhi keakuratan dan keadaan hasil. Seringkali operator yang berbeda akan memperoleh hasil yang berbeda untuk sampel yang sama, sedangkan pengukuran massa jenis digital atau dengan cara otomatis menggunakan teknologi tabung osilasi untuk mengukur massa jenis sampel dengan akurat dalam waktu yang singkat. Selain itu, pengukur otomatis menggunakan termostat filter bawaan untuk mengontrol suhu sampel, sehingga lebih efektif menggunakan metode otomatis dalam pengukuran massa jenis density tersebut. Untuk pengujian kedua adalah pengujian viskositas kinematik ASTM D445, di mana pengujian ini bertujuan untuk dapat menentukan tingkat kekentalan suatu produk. Semakin kental pelumas, maka pelumasan terhadap alat atau mesin semakin baik. Namun, pada batas tertentu, semakin kentalnya pelumas malah akan menghambat kinerja part yang bergerak. Analoginya seperti ini. Akan lebih mudah bergerak di air yang encer daripada air yang kental. Itulah mengapa penggunaan pelumas encer akan membuat tarikan mesin lebih ringan. Namun di samping itu, sebenarnya tingkat keausan lebih mudah terjadi pada pelumas yang lebih encer daripada pelumas yang kental. Langkah pertama adalah mengisi viskometer dengan sampel uji sampai tanda batas yang ditetapkan. Kemudian masukkan viskometer yang telah diisi contoh dalam penangas sampai suhunya sama dengan suhu penangas. Minimal direndam selama 30 menit. Kemudian mulai lakukan pengetesan dan lakukan 3 kali pengulangan dalam pemeriksaan apabila waktu pengaliran kurang dari 200 detik dengan cara pemilihan kapiler yang lebih kecil. Kemudian dihitung dengan viskositas kinematik sebagai berikut dengan rumus V sama dengan C kali T. V adalah viskositas kinematik itu sendiri, C adalah faktor kalibrasi, dan T adalah waktu alirnya. Pengujian ketiga adalah pengujian pour point ASTM D97, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui titik tuang kemampuan suatu produk masih dapat mengalir sebelum terjadinya titik beku atau freezing point. Dengan mengetahui titik tuang suatu bahan bakar, kita dapat mengantisipasi pada temperatur berapakah bahan bakar masih dapat mengalir. Spesifikasi pour point dari pelumas itu sendiri adalah pada temperatur minus 9 derajat Celcius. Pertama adalah tuangkan contoh ke dalam jar tes sampai tanda batas. Jika perlu, panaskan sampel sampai panas. Kemudian pasangkan termometer terhadap contoh uji. Setiap penurunan 3 derajat, lakukan pengamatan apakah masih bisa mengalir atau bergerak ketika jar tes sedikit dikeringkan. Kemudian apabila sampel telah membeku, dan itulah hasil dari pour point itu sendiri. Pengujian keempat adalah pengujian ASTM color pada sampel pelumas dengan membandingkan warna pada sampel dan beracuan pada alat kalorimeter. Tak hanya itu, pengujian ini juga dapat mengetahui kontaminan atau impurities yang terdapat pada sampel pelumas yang diuji. Penentuan warna pada sampel menjadi penentu juga dalam peninjauan kualitas dari suatu produk.
Pengujian kelima adalah pengujian copper strip corrosion test. Di sini bertujuan untuk mengetahui tingkat korosivitas dari suatu bahan bakar yang disebabkan oleh kandungan sulfur ataupun asam dalam sampel uji. Tembaga digunakan sebagai media uji kali ini dikarenakan sifat korosivitas dari tembaga itu sendiri. Tembaga tidak terlalu mudah korosif dan tidak juga terlalu susah untuk korosif. Pertama adalah masukkan 30 ml contoh ke dalam test tube. Kemudian masukkan lempeng tembaga yang telah diamplas, yang telah dibersihkan ke dalam test tube yang telah berisi contoh. Rendam test tube berisi contoh dan lempeng tembaga pada waterbed. Setelah waktunya tercapai, angkat test tube dari waterbed. Kemudian kosongkan test tube dan dari contoh uji. Dan menggunakan penjepit, angkat lempeng tembaga dan cuci dengan isoktana lalu keringkan. Laporkan warna copper strip setelah dibandingkan dengan copper strip corrosion tabel, dan spesifikasi dari copper strip ini sendiri adalah kelas 1A. Pengujian terakhir kali ini adalah flashpoint COC ASTM D92, di mana praktikum ini bertujuan untuk menentukan suhu terendah saat bahan bakar dapat menguap untuk membentuk campuran yang bisa menyulut api di udara. Namun demikian, kondisi tersebut hanya bertahan beberapa saat saja. Setelah timbul api, maka api akan mati dalam beberapa saat. Hal ini disebabkan karena kondisi tersebut belum cukup untuk membuat bahan bakar bereaksi untuk menghasilkan api kemudian atau api kontinu. Pengujian kali ini dilakukan dengan peralatan cawan Kevlen. Metode ini dapat digunakan untuk semua produk minyak bumi dengan titik nyala di atas temperatur 90 derajat Celcius atau 175 derajat Fahrenheit dan di bawah 400 derajat Celcius atau 752 derajat Fahrenheit. Pertama adalah tempatkan cawan berisi sampel dan pasang termometer sehingga ujung air reksa terletak setengah inci dari dasar cawan tersebut. Kemudian panaskan dengan kecepatan kenaikan suhu antara 25 sampai dengan 30 derajat Fahrenheit per menit. Nyalakan api pencoba dan atur sehingga diameter nyala api 0,4 sampai dengan 0,8 cm. Apabila suatu contoh sudah mencapai paling sedikit 50 derajat di bawah flash point yang diperkirakan, jalankan api pencoba di atas permukaan cawan dengan jarak 0,2 cm dan waktu untuk melintasi mangkok kurang lebih 1 detik. Pada saat terjadi sambaran api sesaat di atas permukaan contoh, baca termometer dan catat sebagai flash point dari contoh. Untuk menetapkan fire point, turunkan pemanasan dan api coba dilewatkan di atas permukaan contoh di setiap kenaikan 5 derajat Fahrenheit sampai contoh terbakar paling sedikit 5 detik, dan catat temperatur tersebut sebagai fire point. Berdasarkan data pengujian diperoleh angka 260 derajat pada sampel pelumas mesran. Kemudian untuk spesifikasi dari yang telah dikeluarkan Dirjen Migas berada pada minimal angka 250 derajat Celcius. Maka pengujian flash point dengan sampel pelumas mesran 40 SAE dinyatakan on specification. Cukup sekian penjelasan tentang video praktikum Promik 2. Kelompok kami atas nama Paramatama, Yusuf Boyle, Asifah Zahra, Rahmat Aldi Irawan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.